saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Presiden Prabowo Subianto menyebut akan menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel kami. Hal itu disampaikan oleh Prabowo saat peresmian stasiun Tanah Abang baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa 4 November 2025. Duitnya ada, duit yang tadinya dikorupsi setelah diambil negara saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu untuk merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua, ujar Prabowo. Selain itu, kepala negara menyinggung bahwa semua uang yang dipakai negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Prabowo lantas menjelaskan bahwa pemerintah selama ini juga memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab menghadirkan transportasi murah. Tadi disampaikan, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya, kita harus mencegah semua kebocoran, kata Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sanggup membayar utang proyek WUS tersebut. Namun, Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut apakah anggaran pendapatan dan belanja negara akan dipakai untuk membayar utang WUS. Pasalnya, Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek WUS. Sebab, menurut Purbaya, utang proyek itu merupakan urusan dari badan usaha milik negara yang terlibat di dalamnya. Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya dan pemerintah mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang. Enggak usah khawatir ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS semuanya, tegas Prabowo. Bahkan, menurut Prabowo, pemerintah akan membayar utang proyek WUS sebesar 1,2 triliun per tahun. Pokoknya nggak ada masalah. Karena itu, kita bayar mungkin 1,2 triliun per tahun, ujar kepala negara. Dia lantas meminta masalah WUS tidak hanya dilihat dari untung rugi, melainkan dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dari polusi. Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung, ujarnya. Oleh karena itu, kepala negara meminta warga tidak ribut-ribut masalah utang WUS. Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat, tandas Prabowo. Sebagai informasi, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan 3 BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari WUS sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga 4,195 triliun sepanjang 2025. Artinya, dalam sehari saja, bila menghitung dalam setahun, ada 365 hari. Konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari BBN KCIC sebesar 11,493 miliar per hari. Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester 1 2025 atau periode Januari-Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar 1,625 triliun. Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 59,53%, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36%, Jasa Marga sebesar 7,08%, dan PTPN Phil sebesar 1,03%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe Anda.
Nantikan berita terbaru hanya di RRV Media. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media